Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada para pemirsa Rasad TV yang kami cintai karena Allah, kembali di kali ini kita bertemu dalam program Mutiara Hikmah dengan serial Ibadur Rahman, di mana salah satu karakter Ibadur Rahman adalah sikap pertengahan di dalam membelanjakan harta. Dalam episode kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan bagaimana cara yang bijak di dalam mengelola dan membelanjakan harta. Setelah kita mengetahui tentang disyariatkannya oleh Allah kepada kita untuk mengatur dan menata harta dengan sebaik-baiknya, maka perlu bagi kita mengetahui bagaimana caranya agar kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hal ini kita perlu mengetahui tingkat-tingkat kebutuhan di dalam kehidupan, yang mana kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup ini ada tingkatannya. Para ulama memberikan penjelasan kepada kita, ada tiga tingkat kebutuhan di dalam hidup. Yang pertama yang disebut dengan kebutuhan yang daruri, yang bersifat daruri, yaitu sesuatu yang harus, yang kalau tidak terpenuhi maka kita akan mengalami yaitu bencana, akan mengalami penderitaan. Yang kedua adalah kebutuhan yang disebut dengan hajiyah, yang dia merupakan pelengkap, tidak sifatnya daruri. Kalau dia ada, maka itu akan membuat kita menjadi nyaman, dan kalau tidak ada pun tidak akan menjatuhkan kita kepada kebinasaan. Yang ketiga, kebutuhan yang disebut dengan tahsiniyah, yaitu untuk kesenangan, sebagai perhiasan hidup di dunia. Nah, tiga kebutuhan ini perlu kita ketahui, dan agar kita bisa menata kemampuan kita, agar kita bisa menggunakan apa yang kita miliki sesuai dengan mana-mana yang lebih diutamakan. Maka oleh sebab itu, setiap kita itu mesti bisa mengatur pengeluaran atau perbelanjaan dengan membaca dan mengukur kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Talaq ayat 7, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Hendaknya orang-orang yang memiliki kelapangan harta memberikan nafkah kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan tingkat kelapangan harta yang dia miliki. Dan orang-orang yang disempitkan oleh Allah hartanya,
maka hendaklah dia menafkahkan hartanya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memberatkan dan tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah akan menjadikan setelah kesulitan, yaitu kemudahan. Pelajaran-pelajaran berharga dari ayat ini terkait mengelola keuangan, mengelola harta yang dimiliki. Bahwasanya dari harta yang Allah berikan kepada kita, maka yang pertama sekali yang kita yaitu gunakan harta kepadanya adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat daruri, yaitu yang tidak boleh tidak. Yang kalau seandainya itu kita abaikan, kita akan mengalami berbagai kesulitan, bahkan mungkin jatuh kepada bencana. Dan ini adalah termasuk di dalamnya, yaitu segala apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita sesuai dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Seperti umpamanya menafkahi keluarga, anak istri, menafkahi diri sendiri, kerabat, dan lain-lainnya. Ya. Di dalam batas-batas yang wajib, maka inilah yang diutamakan. Seseorang harus bisa mengelola keuangannya dengan mengedepankan tanggung jawab yang wajib. Jangan dia melirik kepada perkara-perkara kesenangan yang sifatnya tidak utama sebelum dia bisa menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat daruri. Karena seandainya dia membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang bersifat kesenangan semata, apalagi perhiasan hidup, dan kemudian akibatnya terabaikan, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang daruri, seperti kebutuhan keluarganya, anak dan istrinya, atau kewajiban dalam beribadah, maka orang ini adalah orang yang tertipu. Maka oleh sebab itu, seseorang harus mampu menata dan mengatur pengeluaran sesuai dengan kemampuan. Jangan dia menetapkan pengeluaran tanpa menghitung kemampuan. Karena sering terjadi seseorang mengatakan saya harus mengeluarkan sekian satu bulan. Sehingga dia paksakan harus mendapatkan berapa angka yang harus dia keluarkan. Kadang-kadang menjatuhkan dirinya kepada perkara kebinasaan. Melakukan cara-cara yang haram dalam mendapatkan harta karena seolah-olah dipaksa oleh kebutuhan. Apalagi pada masa-masa sekarang ini. Orang merasa kebutuhan jauh lebih besar daripada kemampuannya. Ini adalah salah kelola di dalam masalah yaitu harta dan keuangan. Di antara perkara-perkara yang wajib seperti adalah makan, minum untuk diri sendiri dan bagi orang yang berkeluarga, anak dan istrinya, kerabat yang ada bersamanya, kemudian kebutuhan pakaian untuk menutup aurat, kebutuhan tempat tinggal untuk menjaga kehormatan. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak. Dan satu hal juga yang tak bisa diabaikan terkait dengan kebutuhan daruri, apalagi pada masa sekarang inilah terkait pendidikan keluarga, pendidikan anak dan istri. Di mana pendidikan khususnya pada masa sekarang ini menuntut biaya, bahkan biaya yang besar. Maka seorang kepala rumah tangga harus menata, harus mengelola yaitu hartanya dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan yang daruri. Kalau kebutuhan-kebutuhan yang daruri sudah dia dapat, maka dia boleh beralih kepada yang kedua, yaitu kebutuhan yang bersifat dikatakan hajiyah, pelengkap. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, bahwasanya kebahagiaan hidup terdapat pada yaitu tetangga yang baik, rumah yang besar, kendaraan yang bagus. Maka ya ketika orang mempunyai kendaraan, jika mampu mendapatkan kendaraan yang lebih bagus, maka tidak mengapa. Jika dia mampu memiliki rumah yang kecil, alhamdulillah, rumah yang besar, maka ya itu adalah lebih bagus.
ya, karena itu adalah merupakan penopang untuk mendapatkan yaitu kebahagiaan. Maka itu boleh baginya, akan tetapi tidak boleh baginya mengajar yang sifatnya hajiyah kemudian mengabaikan perkara-perkara yang daruriyah. Jangan sampai nanti karena dia ingin mengusahakan mungkin kendaraan yang bagus atau pakaian yang banyak, kemudian pendidikan anaknya jadi terlantar, atau untuk pendidikan anak dia mencari bantuan ke sana kemari justru untuk kebutuhan dia yang sifatnya tidak utama dia bisa memenuhinya. Ini adalah merupakan kesalahan dalam tata kelola harta. Seandainya yang kedua ini dapat dia penuhi dan dia juga mempunyai kelebihan harta, maka dibolehkan baginya untuk yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tahsiniyah, yaitu keindahan, kesempurnaan, sifatnya perhiasan, seperti umpamanya di rumah tangga gelas-gelas kristal ataupun taman-taman yang ada di depan rumahnya, ya, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang sifatnya adalah untuk kesenangan, untuk yaitu yang sifatnya kemewahan, tapi dengan catatan selama memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik yang daruri maupun yang sifatnya hajiyah sebagai pelengkap atau yang tahsiniyah, kemewahan, jangan sampai merusak agamanya. Ya, agama tidak boleh dirusak, ya, akidah tidak boleh dirusak, ya, hanya dikarenakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan. Maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yaitu yang ke-7 di surah At-Talaq tadi dikatakan bahwasanya Allah tidak mewajibkan kepada seseorang memberi nafkah kecuali berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya, kepada harta yang Allah karuniakan kepadanya. Maka pada hakikatnya berhutang untuk kebutuhan bukan sesuatu yang baik dalam Islam. Karena orang yang berhutang, dia harus mencatat hutangnya dari orang yang berhutang dan menentukan saat bayar, dan dia harus mampu membayar. Maka bagi orang yang tidak mampu untuk membayar hutang, tidak sebaiknya dia berhutang. Lebih baik bahkan bagi dia meminta kepada saudaranya sebatas kebutuhan daruratnya, sebatas yang darurat baginya, daripada memiliki kebiasaan berhutang padahal dia tidak melihat yaitu kemampuan untuk membayar. Sering orang berhutang tak tahu dari mana akan dia bayarkan dan kapan dia akan membayarnya, sehingga terkadang orang sampai berusaha mengalah, ya, bertemu daripada orang-orang yang menghutanginya karena menjaga rasa malunya, dan inilah merupakan pengelolaan yang keliru. Oleh sebab itu sering saya ingatkan hendaknya kita lebih utama mengatur yaitu pengeluaran daripada mengatur pemasukan. Karena ada orang yang memaksakan mengatur masuk harus demikian sekian dikarenakan kebutuhan yang besar. Ini adalah akan menyusahkan diri sendiri. Maka cara yang tepat bagi kita adalah bisa mengatur tingkat-tingkat kebutuhan, mengetahui tingkat-tingkat kebutuhan yang mengutamakan mana yang lebih utama, yaitu aham bil aham, mana yang penting lebih didahulukan, kemudian yang setelahnya, jika Allah memberikan kelapangan kepada kita. Jika seseorang mampu mengelola harta dengan cara seperti ini, maka harta bisa membawa dia kepada kebahagiaan. Jika tidak, bisa menimbulkan kesusahan baginya, rasa kesempitan baginya, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini di mana kita sangat terbatas dalam berusaha. Agar mampu kita menata dengan baik. Mudah-mudahan nasihat pendek ini berguna bagi diri saya pribadi dan kepada pemirsa Rasad TV sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.